ngomong ya? Sekarang. Aduh, nanti aja deh. Yang lain dulu. Pernah nggak kamu disuruh bicara di depan umum, malah nyuruh orang lain duluan? Malah takut, malah panik duluan. Jangan-jangan kamu nggak punya tekniknya gimana harus yakin bicara. Guys, ada sebuah cara yang akan membuat kamu lebih percaya diri ketika harus bicara di depan umum. Memang seringkali kita ada antara males sama nggak siap itu bedanya tipis ya. Bilangnya aduh males nih nanti aja, padahal nggak siap. Padahal takut, padahal panik. Karena harus ngomong. Padahal sebagai seorang pembicara, kita walaupun ya, kamu itu bilang nanti aja, mau sampai nanti malam juga ditungguin kalau emang udah harus bicara. Nggak bisa mundur-mundur. Dan biasanya semakin kamu menunda bicara akan semakin panik. Misalnya kamu nggak siap nih, lagi ragu-ragu lah ya, nggak percaya diri gitu. Harus ngomong dalam sebuah forum. Kamu bilang nanti aja. Ada 5 pembicara lain. Akhirnya pembicara yang lain tuh muncul semua. Kamu jadi pembicara terakhir. Selama 4 orang ngomong itu, yang ada dalam pikiran kamu adalah, aduh gimana ini? Aduh, mati aku. Aduh ngomong apa ya gitu. Mendingan langsung aja, maju aja dulu. Siapin aja dulu. Pikirkan aja dulu. Kalau perlu, kalau belum siap, minta waktu beberapa menit untuk mempersiapkan diri. Nah, yang saya bahas kali ini adalah dalam waktu beberapa menit itu, apa yang harus dipersiapkan? Siap! Bukan. Bukan siap. Lagi ini bukan siap, ini hormat. Iya kan? Siap itu begini. Itulah salah satu tandanya kalau orang mulai panik. Antara yang dia katakan sama dia lakukan itu beda. Dan ini akan membuat orang lain bingung. Jadi tenangkan diri dan yakinkan diri kamu sebelum bicara. Salah satu tekniknya adalah yang disebut dengan power pose. Yaitu pose yang bertenaga. Sekarang saya gini deh, ingetin dulu ke kamu. Ada di antara kamu-kamu di sini yang suka sama Cristiano Ronaldo? Ada. Banyak ya. Sama. Saya juga suka sama Cristiano Ronaldo. Salah satu teknik yang dilakukan oleh Ronaldo ketika dia mau mengambil tendangan bebas, baik tendangan penjuru, Ronaldo jarang tendangan penjuru. Baik tendangan bebas free kick ataupun tendangan penalti, ya, 2 hal itu. Yang dilakukan oleh Ronaldo seringkali melebarkan kakinya, posisi kakinya berdiri sambil dia tolak pinggang. Ya, kakinya dilebarkan dan dia tolak pinggang. Tolak pinggang ini ternyata dikenal dengan sebutan power pose. Sebuah pose yang akan membuat kamu menjadi lebih powerful rasanya. Ya, rasanya, kenyataannya mah belum tentu. Tapi kan kita lagi bicara rasa nih, begitu. Ini juga bisa selain menambah rasa percaya diri dari Ronaldo, juga bisa memberikan tekanan kepada kiper lawan. Jadi kiper lawan, wah jago beneran nih orang, jago beneran gitu kan. Dia tolak pinggang nih gimana nih gitu. Nah, enggak. Hei, sabar. Saya bukan menyarankan kamu tiba-tiba maju ke depan terus tolak pinggang. Bukan itu bos, salah. Tapi kan tadi saya bilang di beberapa menit siap-siap ini kamu ngapain? Tolak pinggang. Tapi bukan di depan panggung, bukan di depan ruangan, di belakang panggung, di backstage, di kamar mandi, dimanapun itu yang nggak ada orang. Atau sebelum muncul lah. Intinya dengan power pose, ya, tolak pinggang itu akan memboost up, membangkitkan rasa percaya diri dan rasa keyakinan. Begitu itu sudah dilakukan, tarik nafas, keluarkan, siap. Lalu berdoa sedikit, maju ke depan. Mulai bicara. Itu berarti kamu sudah semakin siap. Seperti juga contohnya adalah Superman. Coba, kalau kamu sering lihat poster-poster Superman, ya, pose-posenya juga Superman, seringkali Superman itu adalah tolak pinggang. Ngapain coba dia tolak pinggang? Untuk menambah semangat. Masa untuk megangin celananya, kedodoran. Kan udah diganjel sama tanah yang dalam di luarnya. Ya, jadi tolak pinggang intinya itu bisa menambahkan rasa percaya diri dan membuat kamu juga lebih yakin saat bicara. Nah, ketika power pose itu sudah kamu lakukan, macam-macam nih ya. Ada beberapa orang yang power pose-nya justru diem dan dengan tangan menggenggam, mengepal. Ada orang yang power pose-nya begini sebelum bicara.
Walaupun pada saat bicara ini semua tidak boleh dilakukan. Saat bicara kamu tidak boleh tolak pinggang. Saat bicara kamu nggak boleh meremas-remas menggenggam begini. Saat bicara nggak boleh begini, apalagi ini memberikan jarak. Tapi ini power pose sebelum bicara. Bisa juga dilakukan. Termasuk duduk. Ada beberapa orang yang duduk fokus ya, itu untuk bisa mendapatkan power pose. Jadi power pose itu seperti anchor guys, seperti jangkar yang kamu lakukan membiasakan diri di awal yang akan membuat kamu menjadi lebih percaya diri dan menimbulkan confidence kamu supaya saat bicara lebih tenang, lebih yakin. Temukan apa tuh yang kira-kira bisa kamu lakukan. Kalau bisa sih nggak aneh-aneh banget ya. Misalnya kalau kamu Mas Bram, saya pingin power pose-nya jurus bango. Kan agak aneh ya. Ya mungkin nggak ada yang lihat sih, cuman kan effort aja gitu ya. Ya, intinya adalah kamu temukan kira-kira gerakan apa yang bisa membuat kamu yakin, sehingga pada saat bicara kamu lebih punya kemantapan. Nah, bicaranya gimana? Bicara juga jangan lost. Tetap harus pertama kan menyapa. Dalam menyapa audiens di awal bicara, sapalah dengan hangat dan senyum. Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat siang. Bukan yang apa kabar? Assalamualaikum. Nggak tegang mukanya, suaranya nggak kecil. Nanti kalau suara kamu kecil, audiens akan makin melototin. Karena kan mereka nggak dengar. Hah, mau ngapa? Semakin dipelototin, orang yang lagi tegang akan semakin panik. Begitu kamu panik, ngomongnya akan mulai a. Jadi, sapa dengan senyum, sapa dengan ramah, lalu ceritakan, perkenalkan diri dulu. Saya Hilbram Dunar, saya ingin berbagi teknik komunikasi. Oke, udah perkenalkan diri. Lalu guna ya dari sapa, lalu perkenalkan diri, lalu apa manfaat kamu bicara? Saya akan bicara tentang pentingnya komunikasi di organisasi. Supaya kita bisa saling nyambung mulai dari atasan ke bawahan dengan teknik ini. Nah, itu manfaat. Begitu audiens mendapatkan atau mendengar manfaatnya, mereka akan semakin tertarik. Nah, setelah dapat manfaatnya tuh baru fokus kepada audiens dengan apa? Cerita. Ketika kamu bercerita, maka kamu akan membuat orang lain memperhatikan dan lebih mengingat materi yang kamu ucapkan. Jadi gunakan cerita, dan terakhir adalah jangan lupa untuk interaksi dan fokus pada audiens agar mereka selalu dilibatkan. Supaya kamu tampil yakin, supaya kamu percaya diri, gunakan power pose, gerakan-gerakan tertentu yang membuat kamu semakin mantap untuk mulai bicara. Saya Hilbram Dunar, Communication Expert.